Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum logika. Nah, di sini saya akan coba jelaskan terdapat, sekitar 10 ya, kurang lebih ya. 10 hukum logika, yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu kalimat, logika gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama, ada yang namanya hukum identitas. Nah, hukum identitas itu, sebenarnya adalah, eee dia berlaku untuk kondisi di mana ketika proposisi, katakanlah di sini adalah proposisi P, di-OR-kan dengan false, itu akan sama dengan nilai P-nya. Sementara kalau proposisi apapun itu, kalau di sini diumpamakan proposisi P, di-AND-kan dengan true, maka hasilnya sama dengan P. Kalau kita buktikan ini dengan menggunakan tabel kebenaran, mungkin akan seperti ini ya. Jadi kayak kalau misalkan P itu kan dia punya 2 kemungkinan nilai, yaitu true dan false. Nah, ketika kita OR-kan ini dengan false, ini sama-sama kita OR-kan dengan false, maka hasilnya akan kembali lagi ke nilai P-nya. Jadi true or false kan sama dengan true, false or false sama dengan false. Nah, nilai ini sama dengan nilai P-nya, sehingga proposisi apapun itu kalau di-OR-kan dengan false, maka hasilnya adalah sama dengan proposisi tersebut. Jadi kalau misalkan nih kita punya, proposisi, A OR B gitu ya misalkan ya, negasi A OR B implikasi C misalnya gitu ya, kemudian di-OR-kan dengan false, ya maka hasilnya adalah sama dengan ini gitu. Sama dengan si proposisi tersebut gitu ya. Nah, sebaliknya juga sama, kalau misalkan kita punya proposisi P ini kemudian kita OR-kan dengan true, maka kembali lagi sama dengan nilai P-nya. Jadi kalau misalkan, ini kita kita AND-kan dengan true ya, AND-kan dengan true ya, maka ini hasilnya sama dengan true, yang ini juga hasilnya sama dengan false, gitu kan ya. True and true kan sama dengan true, true and false ya sama dengan false. Kalau Anda lihat hasil ini yang sudah di-AND-kan ya sama dengan si nilai P-nya gitu. Jadi itu kita sebut dengan hukum identitas. Nah, kedua adalah hukum nul atau hukum dominasi. Nah, hukum nul atau hukum dominasi ini adalah, kalau ini mungkin agak kebalikannya ya. Jadi, kalau P di-AND-kan dengan false sama dengan false. Logikanya gini sih, proposisi apapun itu kalau udah di-AND-kan dengan false, pasti false. Ini di video-video sebelumnya ngebahas tentang tabel kebenaran AND, udah sering kita bahas. Jadi secara logikanya, proposisi apapun kalau di-AND-kan dengan false, saya nggak peduli proposisi itu sepanjang apa, kalau udah di-AND-kan sama dengan false, ya sama dengan false. Jadi kalau kita buktikan, misalkan P itu adalah kita punya nilainya true dan false, kemudian kita AND-kan dengan false ya masing-masing, maka ini hasilnya sama dengan false, yang ini juga hasilnya sama dengan false. Ya kan? Jadi kalau udah di-AND-kan dengan false, saya nggak peduli yang lain pasti hasilnya sama dengan false. Sama halnya yang ini. Jadi kalau kalimat ini, kemudian saya AND-kan dengan false, ya, saya nggak peduli sepanjang apapun si proposisi gabungan ini, hasilnya sama dengan false, seperti itu ya. Begitupun dengan OR gitu. Jadi kalau misalnya kita punya proposisi apapun itu, di-OR-kan dengan true, hasilnya akan sama dengan true gitu ya. Saya tidak peduli sepanjang apapun si proposisi gabungan ini, tapi kalau udah di-OR-kan dengan true, hasilnya sama dengan true gitu ya. Jadi udah enak banget kalau kita menyederhanakan suatu rangkaian logika, kemudian ketemu dengan OR true gitu ya, udah di-OR-kan dengan true gitu, udah panjang-panjang lah posisinya, terus kita OR-kan dengan true, hasilnya sama dengan true ya. Berikutnya ada hukum negasi. Nah, hukum negasi itu adalah ketika, proposisi ketemu dengan negasinya. Jadi kalau di sini misalkan ada P OR negasi P gitu ya. Jadi P OR negasi P. Jadi kebalikannya kan, karena OR di sini ya ketemu kebalikannya, kebalikan dari negasi P itu tadi, maka hasilnya sama dengan true. Ya, jadi secara logikanya kalau kita bikin tabel kebenarannya, P itu adalah true sama false, berarti negasi P-nya adalah false dan true. Kalau kita OR-kan, berarti ini true dan ini juga true. Tuh kan ya gitu ya. Jadi kalau di-OR-kan dengan kebalikannya pasti true. Jadi sama halnya kalau misalnya kita punya kalimatnya kayak gini ya. Misalnya kita punya kalimatnya adalah A OR B N negasi C, terus di-OR-kan dengan negasi dari A OR B N negasi C. Kita lihat proposisi ini kan sama ini ya, bedanya value-nya beda. Kalau ini kan katakanlah dia positif gitu lah ya. Kalau ini dia negatif karena ada negasinya gitu. Kalau kita umpamakan ini adalah P dan ini adalah negasi P. Jadi P OR negasi P ya sama dengan true gitu. Ya, oke.
Nah, begitu juga dengan yang P di N kan dengan negasi P. Jadi kalau N suatu proposisi di N kan dengan kebalikan dari proposisi itu hasilnya akan sama dengan false ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau ini kita coba N kan, P N negasi P, true and false sama dengan false, false and true sama dengan false. Nah, hasilnya sama dengan false kan gitu. Kemudian ada hukum idempoten. Hukum idempoten itu artinya kalau misalkan di sini kita punya P or P itu akan sama dengan P. PN, P sama dengan P. Jadi sebanyak apapun proposisinya, kalau misalnya kita punya kalimatnya adalah A, N gitu ya, A, N, B gitu, terus N, C, N, A lagi gitu misalkan ya, N, A lagi, ya bukan berarti jadi A, N, A gitu ya, A-nya 3 kali, enggak, ini akan sama dengan A-nya 1, N, B, N, C gitu ya. Walaupun di sini A-nya ada 3 kan ya. A-nya ada 3 kan ini kan. Nah, tetap A-nya jadi 1 pakai hukum idempoten jadi A-nya 1, N, B, N, C seperti itu ya. Begitu juga berlaku untuk yang OR. Berikutnya adalah hukum involusi atau kita bilang double negasi atau negasi ganda. Jadi double negasi itu kalau seumpamanya seperti di slide-nya ada negasi P, itu jadi negasinya hilang. Jadi positif gitu mungkin ya, kalau di matematika mungkin ya. Jadi negasi P itu sama dengan jadi P aja gitu. Kalau misalnya kita punya negasi P, ini akan sama dengan apa? Betul, sama dengan negasi P gitu. Jadi kalau negasinya ada 2, itu sama dengan hilanglah negasinya gitu ya teman-teman. Jadi mudah untuk difahami. Oke. Berikutnya adalah hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, hukum penyerapan ini perlu kita lihat ya. Hukum penyerapan ini kalau Anda perhatikan nih ya, kita lihat di sini. P or PN key itu sama dengan adalah P. Nah, mungkin saya kasih tahu triknya. Kapan kita harus menerapkan hukum absorpsi gitu ya. Ketika Anda lihat di sini ada proposisi yang sama nggak? Ya, kalau saya tanya pasti ke mahasiswa pada saat menyederhanakan, ada proposisi yang sama nggak? Nah, di sini kalau kita lihat ada, yaitu proposisinya adalah P. Oke, setelah itu kita lihat operatornya sama atau beda. Kalau kita lihat di sini, operatornya berbeda. Yang di sini OR, yang di dalam kurungnya adalah N. Maka kita bisa terapkan hukum absorpsi. Ya, jadi apa yang sama proposisinya? Yaitu P. Gitu ya. Nah, jadi absorpsi itu adalah kita terapkan ketika ada proposisi yang sama dan ternyata operatornya berbeda nih di sini ya. Jadi dihubungkan dengan operator yang berbeda. Jadi di sininya OR, ternyata yang dalam kurungnya adalah N. Atau yang sini sama, P, N, P, OR, Q gitu kan ya. Operatornya beda nih, yang samanya adalah P. Maka kita serap itu menjadi P. Nah, kalau saya punya soalnya seperti ini. Ada P, N, P, N, Q. Apakah bisa diterapkan absorpsi? Nggak bisa. Walaupun di dalam sini kita bilang, ini ada proposisi yang sama, ada P-nya, tapi kita cek operatornya sama atau beda. Nah, karena operatornya sama, kita jangan terapkan hukum absorpsi. Maka yang tepat kita terapkan di sini adalah hukum idempoten. Karena apa? Karena di sini operatornya adalah sama. Jadi kalau operatornya sama, kurung ini nggak berarti gitu loh. Kurungnya jadi nggak berarti. Jadi kita bisa buang kurungnya sehingga hasilnya menjadi ini kan, P, N, Q. Maka ini sama dengan P, N, Q. Jadi P-nya kan ada 2 di idempoten kan, jadi ambil jadi 1, jadi P, N, Q aja. Ya, jadi absorpsi itu Anda boleh terapkan. Yang pertama, cek dulu, ada proposisi yang sama nggak gitu ya. Ketika ada, kemudian Anda cek apakah operatornya berbeda. Kalau operatornya beda, maka kita serap, kita ambil yang samanya, proposisi yang samanya. Tapi kalau semisalkan tadi contohnya adalah proposisinya ada yang sama dan operatornya sama, ini akan lebih mudah untuk kita proses, maka kita akan buang begitulah ya, kita akan yang tadinya mungkin proposisinya ada 2, kayak di sini kan P-nya ada 2, ya kita idempoten menjadi 1, jadi P, N, Q. Nah, jadi ini boleh kita buka kurungnya gitu ya. Jadi si kurung ini boleh kita buka kalau kalau si operatornya sama. Tapi kalau misalnya operatornya beda ya, misalkan nih ini hal yang dasar sekali, ketika Anda mau menyederhanakan suatu kalimat logika begitu, misalkan saja kita punya P, OR, P, N, Q. Nah, kurung di sini tidak boleh kita sembarangan buka, karena ini menandakan bahwa
ini adalah satu kalimat gitu loh. Jadi nggak bisa kita buka jadi P or PN key, nggak boleh. Karena Anda bisa jadi akan mengolah, apa namanya, akan kita kelompokkan yang ini kan, P or P, itu jadi beda nanti nilainya gitu. Ya, tapi lain halnya kalau misalkan operatornya sama. Jadi contohnya kayak yang ini tadi saya kasih kasusnya. Jadi kalau misalkan kayak PN key, ini karena udah operatornya sama, maka kita bisa buka kurungnya. Oke, seperti itu ya, itu absorpsi. Berikutnya adalah hukum komutatif. Nah, kalau hukum komutatif tuh hukum yang bisa kita tuker, gitu ya. Jadi kayak misalkan P or Q itu ekivalen dengan Q or P. Boleh kita tukar selama apa? Selama operatornya sama. Ya, jadi selama operatornya sama. Jadi kalau seumpamanya saya punya kasusnya seperti ini, mungkin bisa dilihat di atas, di layar atas ini. P or Q, misalkan ya. Terus P or Q NR misalnya gitu. Sorry. Nah, ini nggak bisa kita komutatif menjadi P, N, R, or Q. Nah, ini fatal sekali, nggak boleh. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu kalimat tersendiri dia. Operatornya berbeda, sehingga kita nggak boleh buka kurungnya, kemudian kita tukar, itu tidak boleh. Sehingga, dengan kata lain, komutatif ini boleh kita terapkan selama operatornya sama. Jadi kalau misalkan kita punya urutan nilai seperti ini, A or B or negasi C or A or negasi A. Nah, kita lihat ini karena operatornya sama-sama or, ini boleh kita komutatif, kita tukar jadi A or negasi A or B or negasi C. Boleh selama operatornya sama. Gitu ya. Jadi boleh sama-sama or atau sama-sama n gitu. Itu boleh kita tukar nilainya. Ya, jadi kecuali kalau misalnya di sini ada NA gitu ya, di sini ya, sorry ya. Misalnya di sini kita ganti N negasi A. Terus mau kita ubah seperti ini gitu. Nah, itu nggak boleh, fatal jadinya. Oke ya, jadi kapan kita boleh apa namanya? Boleh membuka kurung gitu ya, boleh kita komutatifkan, dan kapan itu tidak boleh sama sekali kita ubah gitu ya. Oke, berikutnya adalah hukum asosiatif. Nah, kalau hukum asosiatif ini adalah dia sama dengan hukum komutatif, tapi perbedaannya adalah dia menukarkan mana yang lebih prioritas gitu. Jadi kalau misalkan di sini P or Q or R gitu ya. Nah, ini diterapkan sama dengan komutatif selama operatornya sama. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan kurung itu menandakan mana yang diprioritaskan gitu kan ya. Jadi kalau kalimat yang ini, P or Q or R ini kan berarti yang prioritas adalah Q or R-nya. Tapi karena di sini dia operatornya sama-sama or, maka kita bisa asosiatif itu menjadi P or Q or R. Atau bahkan kita bisa tukar menjadi P or R gitu ya, P or R or Q. Nah, itu boleh selama apa? Selama operatornya sama. Jadi sama halnya juga dengan yang N ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tukar jadi apa namanya? PNR gitu ya. Terus or Q, nah itu boleh selama selama operatornya sama. Yang tidak boleh adalah ketika operatornya berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman nemunya yang kayak gini, misalnya P N Q or R, terus Anda ubah menjadi PN Q or R. Nah, ini tidak sama ya, dan boleh diterapkan. Asosiatif itu tidak berlaku untuk yang operatornya berbeda. Komutatif, asosiatif itu tadi ya. Berikutnya adalah hukum distributif. Nah, kalau hukum distributif mungkin biasanya teman-teman mahasiswa tuh ya familiar dengan kali silang ya kan, dengan kali silang. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, misalkan sini ada P or Q N R. Nah, kapan kita bisa distributifkan ya? Ketika proposisinya nggak ada yang sama. Di sini P, Q, R nggak ada yang sama kan. Kemudian di sini operatornya berbeda. Nah, maka langkah yang paling bisa kita lakukan adalah distribusikan. Kenapa? Karena gini, kalau seumpamanya proposisinya sama, misalkan ya, proposisinya sama, P or gitu ya, P N R. Ini perlu kita distribusikan nggak? Nggak perlu sebenarnya, karena pasti yang pertama kali Anda lihat adalah ada proposisi yang sama nggak? Oh, ada, di sini adalah P. Kalau gitu lain cerita, nggak usah pakai distributif gitu kan. Operatornya sama atau beda-beda. Kalau gitu diapakan? Diabsorpsi saja, tinggal kita serap menjadi apa?
proposisi yang samanya yaitu P gitu ya. Nah, kalau di sini kan karena proposisinya berbeda, ada P, Q, dan R, kemudian operatornya juga berbeda, maka kita distributifkan itu. Jadi kali silang gitu kan ya. Jadi P or Q, N, P or R. Nah, cara mengalikannya adalah Anda lihat di sini P or Q. Nah, jadi yang tadinya di luar, operator yang di luar sekarang ada di dalam kurung. Sementara yang di dalam kurung sekarang ada di luar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa difahami nih. Terus yang ini juga sama, P, N, Q, or R. Kalau kita distributifkan menjadi N-nya ada di dalam kurung, dua-duanya. Penghubung kurungnya adalah OR. Jadi P, N, Q, or P, N, R. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin bisa kita balik. Kalau seumpamanya yang kita ketahui adalah yang ini, bagian yang panjangnya yang sudah diuraikan. Jadi kalau misalnya kita punya kalimatnya seperti ini, P or Q, N, P or R. Nah, jika kita punya kalimatnya seperti ini, kemudian mau kita sederhanakan kalimatnya, maka lagi-lagi yang pertama kali perlu Anda cari adalah ada proposisi yang sama nggak? Itu akan memudahkan Anda untuk menyederhanakan suatu kalimat sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh di sini ada nih proposisi yang samanya adalah P. Ya, kemudian dalam kurungnya juga sama operatornya OR. Gitu, udah paling gampang, udah paling enak, P-nya keluarin kalau gitu ya. P-nya kita taruh luar ya. Operator yang sama yang ada di dalam kurung, ini kan sama-sama OR, keluarin dulu ya kan. Berarti sisanya di sini adalah Q, N-nya masuk ke sini, sisanya dalam kurung ini adalah R. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ini dengan kasus yang berbeda, maksudnya kita bisa tuker gitu ya. Kalau yang tadi kan kita kali silang, kalau sekarang yang udah kalimatnya panjang kayak gini, mau kita sederhanain lagi, misalkan ya kita ubah ke dalam bentuk apa ya lebih sederhananya misalnya gitulah ya. Nah, kita lihat ada proposisi yang sama nggak di sini? Ada ternyata P, kemudian kita perlu cek apakah operatornya sama di dalam kurungnya. Nah, kalau udah sama, berarti ini bisa Anda terapkan distributif gitu. Jadi P-nya dikeluarin, kemudian operator yang dalam kurungnya juga keluarin. Sisa di sini berarti kan sisanya tinggal Q ya. Berarti Q-nya masukkan ke dalam kurung, terus N-nya masukin ke dalam kurung, di sini sisanya adalah R-nya masukin ke dalam kurung. Seperti itu. Ya, itu adalah hukum distribusi juga. Nah, tapi lain halnya kalau misalnya gini, saya punya kasusnya adalah P or Q, N, P, N, R. Nah, biasanya teman-teman pasti ngecek dulu. Ada proposisi yang sama nggak? Oh ada, yaitu P gitu kan. Nah, jangan lantas Anda langsung ambil kesimpulan ini kayaknya pakai distributif deh. Belum tentu, karena Anda harus ngecek yang kedua adalah operatornya. Operatornya kan operatornya ternyata berbeda di sini. Ya, operatornya beda di sini. Karena berbeda nggak bisa kita distribusikan. Nggak tepat kalau kita distribusikan. Maka langkahnya apa? Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara karena di sini kurungnya operatornya sama-sama N, maka kurungnya di sini bisa kita bongkar gitu ya. Jadi kalau kita mau sederhanakan lagi berarti P or Q, N, P, N, R. Itu boleh kita buka kurungnya. Karena apa? Karena operatornya sama gitu ya. Kalau yang di dalam kurung ini, kalau yang OR ini nggak boleh kita buka kurungnya. Karena ada kekhawatiran Anda akan tiba-tiba narik nilai P ini gitu aja karena tidak melihat si operatornya gitu. Jadi biasanya si kurung ini kita lakukan untuk memperlihatkan adanya perbedaan operator gitu ya antar kalimat tersebut seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalimatnya seperti ini nggak bisa kita distributifkan. Kalau kayak gini mungkin bisa kita lakukan. Anda lihat deh, kalau kalimatnya udah kayak gini disederhanakan jadinya seperti apa? Coba Anda lihat baik-baik ya. Kalau kalimatnya seperti ini, maka N ini kan artinya udah kita buka ya, artinya saya boleh tarik R-nya ke sini atau saya boleh tarik P-nya ke sini. Boleh, tadi ingat-ingat lagi pakai hukum apa namanya, hukum komutatif ditukar gitu ya. Nah, langkah selanjutnya, kita mau menyederhanakan dari step yang kedua inilah ya, setelah misalnya kita udah menyelesaikan yang ini, step berikutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Lagi-lagi kita ngecek ada proposisi yang sama nggak? Nah, di sini ada proposisi P yang sama. Tapi masalahnya beda operatornya. Di sini OR, di sini N. Masih ingat kita bisa terapkan hukum apa? Ada proposisi yang sama, tapi operatornya beda.
Betul sekali, kita terapkan absorpsi. Nah, tapi sebelumnya kita kurungin dulu, kita asosiatifkan dulu aja. Jadi di sini kita kurungin dulu lah ya si P or Q and P. Nah, seperti ini. Jadi gini kita serap nih. Kita serap proposisinya ada yang sama, operatornya beda. Maka kita akan ambil nilai proposisi yang sama, yaitu P. Udah deh, yang ininya kan nggak disederhanakan ya, maka turun aja tulis lagi P, N, R. Nah, seperti itu. Jadi kalau soalnya kayak gini, berarti hasilnya akan sama ini, sama dengan P, N, R gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami kapan Anda menerapkan hukum logika yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya adalah hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini biasanya diterapkan ketika ada negasi. Ya, jadi kayak misalkan di sini teman-teman perhatikan, di sini ada negasi di luar kurung. Nah, kalau ada negasi di luar kurung, itu kan bentuk yang tidak sederhana ya. Jadi bisa kita uraikan pakai hukum De Morgan gitu. Jadi caranya adalah negasi, misalnya di sini ada negasi P, N, Q, maka hasilnya menjadi negasi, maaf. Jadi hasilnya adalah negasi P, N-nya berubah jadi OR, Q-nya tadinya tidak bernegasi jadi negasi gitu ya. Ini juga sama, yang tadinya tidak bernegasi jadi bernegasi, OR jadi N. Nah, jadi kalau misalkan kita punya contoh soal lagi nih, misalkan kita punya kalimatnya kayak gini. Saya ganti dulu ininya ya. Misalkan saya punya kalimatnya adalah negasi dari negasi P, N, negasi R gitu ya. Nah, maka kalau kita demorgankan ini, hasilnya akan menjadi negasi didemorganin kan, jadi negasinya dimasukin ke dalam gitu kan ya. Jadi negasi P, karena si P ini udah punya bawaan negasi, jadi negasi P, ingat harus berubah N-nya menjadi OR, kemudian ini sama, karena dia udah punya bawaan negasi, berarti negasinya ada dua, negasi, OR. Ini pakai hukum De Morgan ya. Nah, tapi kalau kita tanya ini udah sederhana belum? Belum, maka kita terapkan hukum apa tadi? Double negasi. Jadi kalau ada dua negasi, itu akan menjadi hilang. Jadi ini sama dengan P or R. Gitu ya. Sama halnya kalau misalnya saya punya kalimatnya adalah negasi dari P or negasi R. Nah, yang tadinya nggak ada negasi, sekarang menjadi bernegasi. Jadi negasinya masukin ke dalam gitu lah ya. Jadi negasi P, ingat OR-nya berubah jadi N, jadi dibalik. Kemudian negasi R itu berarti kan negasi R gitu. Atau kalau kita sederhanakan lagi jadi negasi P, N, R gitu. Ya, jadi hukum De Morgan, kemudian ini hukum double negasi. Ini juga De Morgan, kemudian double negasi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah penerapan untuk hukum De Morgan. Nah, sebenarnya ada satu lagi hukum yang bisa kita terapkan untuk hukum logika. Memang nggak ada namanya, tapi kalau di hukum aljabar booleannya itu ada sih. Saya rasa mungkin bisa diterapkan. Jadi karena di sini sampai 10 ya, kalau nggak salah sampai 10, jadi saya tulis aja hukum 11 gitu lah ya. Nah, yang ke-11 ini adalah kalau misalnya kita punya proposisinya adalah negasi P, N, P, or Q. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka kalau hasilnya seperti ini, maka kita nggak bisa ngecek, kita pasti ngeceknya gini dulu ya pas pertama kali, ada proposisi yang sama nggak? Ketika kita nyari proposisi yang sama, pasti dengan value yang sama ya. Artinya negasi P itu value-nya beda dengan P. Ya kan, kalau P ya kita bisa bilang apa ya, positif mungkin gitu lah ya. Negasi P berarti kan kebalikannya negatifnya lah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, walaupun di sini ada sama-sama proposisi P, tapi value-nya beda. Nah, nggak bisa kita absorpsi karena nilai negasi P itu beda dengan P. Maka yang paling mungkin kita lakukan adalah pakai teorema yang ke-11 atau hukum yang ke-11. Ya, itu bisa kita terapkan ketika ada proposisi yang sama, tapi beda value-nya, yang ini bernegasi, tapi ini tidak bernegasi, kemudian operatornya berbeda. Maka ini akan sama dengan negasi P, ya, N, Q. Gampangnya sih gini, biasanya kalau teman-teman mahasiswa saya begini, negasi P, N, P, or Q gitu ya. Tadi pakai absorpsi nggak bisa. Oke, kalau gitu proposisi yang samanya apa? Yaitu P di sini. Ya, cuman beda value. Yang ini negasi P, yang ini P.
Maka yang paling gampang adalah, ya paling gampang diingat biasanya sama teman-teman, lihat mana yang P-nya nggak punya pasangan, ya mana yang jomblo gitulah ya. Di sini kita lihat ternyata di sini yang sendiri gitu adalah negasi P. Maka negasi P yang kita simpan, operator yang di luar kurungnya kita tarik, di sini sisanya adalah Ki. Gitu ya. Jadi itu buat gampang aja sih sebenarnya untuk diingat. Biasanya kita relate-kan dengan kehidupan sehari-hari itu biasanya gampang untuk diingat oleh teman-teman. Apalagi hukum-hukum logika yang bikin suka kebalik satu sama lainnya. Sebenarnya mungkin konsepnya harus difahami gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Misalkan kasus yang berikutnya, misalnya saya punyanya adalah P or negasi P and Q. Oops, sorry. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak begini, kita cek ada proposisi yang sama, ya. Ada, tapi beda value-nya. Yang satu P, yang satu negasi P. Berarti nggak bisa kita absorpsi kan, udah jelas. Maka kita pakai hukum yang ke-11 ini, ya. Nah, kita lihat mana proposisi yang sama dan sendirian. Oh, ternyata yaitu si P-nya. P-nya, bukan negasi P. Karena negasi P ini dia punya pasangan sama Ki kan, ya. Maka P-nya yang kita tulis, yang di luar kurungnya adalah OR, maka sisa di sini adalah Ki, seperti itu. Ya, begitu juga kalau misalkan kita punya kalimatnya, misalkan apa namanya? Misalkan kita punyanya adalah P, N gitu ya, operatornya saya ganti dikit lah ya, negasi P, or negasi Ki. Nah, ini juga sama. Proposisi yang samanya apa sih? Proposisi yang samanya adalah P gitu ya. Yang sendiriannya siapa? P. Oh, berarti tulis P, operatornya adalah N, kemudian sini sisanya adalah negasi Ki. Gitu. Ya, kayak hukum apa ya? Hukum ditikung gitu mungkin ya. Bercanda ya. Nah itu adalah hukum yang ke-11 gitu. Jadi mudah-mudahan bisa difahami sih, bisa difahami ya kalau dihafal karena suka cepat lupa. Tapi kalau kita pahami konsepnya, mudah-mudahan bisa diterapkan gitu ya. Oke, sekian video saya tentang penjelasan hukum logika. Berikutnya mungkin kita akan coba jelaskan tentang hukum aljabar proposisi yang mungkin ada kesamaannya lah dengan hukum logika, hanya beda operatornya aja gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.